الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من هو خير مقاما وأحسن نديا وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وعلى آله وصحبه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا فريا أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخلق الناس بخلق حسن صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini Jumat yang mulia, kita masih diberi kesehatan, masih diberi kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi kita masih diberi nikmatul iman wal Islam, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni ibadah salat Jumat berjamaah di masjid yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal tersebut sebagai bagian amal soleh kita yang kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa marilah kita juga sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita kelak di yaumil qiyamah menjadi bagian dari umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tak lupa mengingatkan diri kami pribadi dan jamaah sekalian, marilah kita berupaya untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya untuk menjalankan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk bagian umat Rasulullah yang muttaqin, yang bergelar takwa, yang dengan takwa tersebut fa insyaallah kita akan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada siang hari ini marilah kita renungkan salah satu hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai mereka yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Yang dimaksudkan naungan di sini adalah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikuatkan riwayatnya oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhilluh. Al-imamul 'adilu وشاب نشأ بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحبا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه
wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fakhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallah khaliyan fafadat 'ainahu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongannya dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang bersikap adil, pemimpin yang amanah, yang benar-benar mengemban amanah dengan baik, tidak melampaui batas, tidak melakukan kezaliman, tidak amanah. Mereka insyaallah akan mendapatkan naungan di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wasyabun nasya'a bi'ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini disebut pemuda? Karena pemuda asalnya nafsunya begitu tinggi pada dunia dan kebanyakan mereka lalai dari akhirat. Kalau ada pemuda yang rajin berjamaah di masjid, rajin menghadiri salat fajar, akhlaknya pun bagus dan pada orang tuanya, dialah pemuda yang menjadi harapan akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat kelak. Pemuda seperti itu sangat jarang kita temui saat ini karena kebanyakan pemuda lalai. Di antara mereka lebih suka bersenang-senang, berfoya-foya. Banyak kesempatan dari mereka untuk bermain game dan lain sebagainya, untuk menghabiskan waktu yang sia-sia. Bahkan maksiat pun ada yang kemudian dijadikan hobi oleh mereka. Untuk saat ini mungkin jarang sekali kita lihat pemuda yang mau sadar untuk ke masjid kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka pantas saja Nabi sallallahu alaihi wasallam memasukkan pemuda yang rajin beribadah dalam golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Golongan yang ketiga adalah ada orang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Lagi-lagi yang hatinya terkait dengan masjid adalah yang biasa menunggu salat. Setelah salat, misalnya ia menunggu waktu antara maghrib dan isya dengan berada dalam majelis ilmu, dengan mendengarkan kajian Al-Qur'an ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga pengertian orang yang hatinya terkait dengan masjid adalah mereka yang selalu mengingat salat berjamaah walaupun dalam keadaan super sibuk. Sopir kendaraan misalnya, ketika mereka mendengar suara azan, segera memarkirkan kendaraannya untuk kemudian bergegas menuju masjid berjamaah salat. Pegawai kantoran bergegas ke masjid ketika azan berkumandang dan lain sebagainya. Contoh-contoh seperti ini, itulah mereka yang hatinya selalu terkait di masjid. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Yang dimaksud adalah mereka yang berteman karena Allah, sehingga teman-teman yang dipilih adalah karena ketertarikan kesolehannya, akhlak budi pekertinya, bukan karena tertarik pada dunia, harta ataupun jabatannya. Pertemanan tersebut dibangun di atas iman sampai kemudian ajal menjemput mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kelima adalah seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, inni akhafullah, aku benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita yang kaya raya, terhormat dan begitu cantik, ia menggoda dan mengajak laki-laki untuk berzina. Namun karena takut kepada Allah, laki-laki tersebut tidak melakukannya atau menolaknya. Hadis ini mengisyaratkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam ketika digoda oleh permaisuri raja Mesir ketika itu. Kalau tidak dengan pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala,
tentu Nabi Yusuf bisa terjerumus ke dalam zina. Maka kita selamat dari maksiat hanya dengan pertolongan Allah. Ingatlah kalimat la haula wala quwata illa billah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata terkait dengan kalimat tersebut, la haula an ma'siyatillahi illa bi'ismatih wala quwata ala ta'atihi illa bima'unatih. Tidak ada daya untuk menghindarkan diri dari maksiat selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Golongan berikutnya adalah orang yang mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat adalah seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Maksudnya di sini adalah sedekah yang paling utama adalah sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi. Lihatlah ibarat yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tersebut. Tangan kanan yang berinfak lantas tangan kiri tidak mengetahuinya. Ini menunjukkan bahwa yang paling dekat saja tidak mengetahui kalau ia bersedekah. Namun masyaallah muslim rahimakumullah, boleh saja seseorang bersedekah terang-terangan untuk memberikan dorongan, untuk memberikan motivasi kepada yang lain. Juga sedekah boleh dilakukan terang-terangan jika dimaksud adalah sedekah yang wajib seperti zakat. Lalu kemudian golongan yang ketujuh, seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air mata. Maksudnya adalah orang yang rajin berzikir kepada Allah dengan benar-benar menghayati hingga terkadang air matanya menetes ketika menyendiri karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan ia berzikir seorang diri ketika sepi, ini menunjukkan bahwa zikir yang utama itu adalah disembunyikan karena lebih akan terjaga dari sifat riya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita agar supaya kita mendapatkan bagian dari 7 golongan tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah menjadikan kita termasuk bagian dari 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wasallam wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wa malaikatil muqarrabin. Warḍallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل وسوء الفتنة والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نعوذ بك من الطعن والطاعون وهجوم الوباء وموت الفجأة ومن معرة الحمى ومن سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله إنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة